Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilvan Halimi dengan NIM 20410301151 dari kelas KPI 2. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas teori media yang berjudul The Handbook of Online and Social Media Research. Pada pembahasan pertama, yaitu online quantitative survey research. Dampak tunggal terbesar dari internet pada riset pasar tanggal telah pada pengumpulan data survei kuantitatif. Bagian pertama buku ini membahas sebagai aspek penelitian survei kuantitatif dilakukan melalui survei online. Bagian 1 meliputi tinjauan penelitian online kuantitatif, series sistem survei web, merancang survei online, panel akses online, database klien, panel internal, menjalankan survei online, debat kualitas online, ringkasan penelitian kuantitatif online. Pasti kalian ingin mengetahui yang pertama, apa itu tinjauan penelitian online kuantitatif, apa itu sistem survei web, apa itu merancang survei online, dan sini saya akan membahasnya. Yang pertama yaitu tinjauan penelitian online kuantitatif. Dampak terbesar dari riset pasar online sejauh ini berada di bidang survei kuantitatif penelitian, baik dari segi volume maupun nilai. Penting untuk diketahui bahwa sebagian besar penelitian kuantitatif dilakukan melalui pengumpulan data online, tidak berbeda secara inheren. Dalam hal masalah yang ingin dipecahkan, pertanyaan yang diajukan dan analisis yang dilakukan dari penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui modalitas lain seperti tatap muka dan telepon. Yang kedua, sistem survei web. Bab ini membahas masalah seputar pilihan sistem survei web. Survei online adalah biasanya dilakukan dengan menggunakan salah satu sistem survei web dengan sedikit pengecualian email survei. Survei web adalah survei yang dihosting di situs web dan diakses melalui browser web. Untuk contoh internet itu sendiri yaitu Explorer Microsoft atau Mozilla Firefox. Survei web biasanya diakses dari komputer, tetapi perlu dicatat bahwa mereka semakin banyak diakses dari perangkat seluler semacam itu sebagai smartphone, misalnya iPhone. Yang ketiga yaitu merancang survei online. Bab ini mengulas prinsip-prinsip merancang survei online, khususnya dalam konteks mengumpulkan dari survei dari sampel yang diambil dari panel akses online. Yang keempat, bekerja dengan panel dan database. Bab ini membahas cara bekerja dengan panel akses online, database klien, dan panel klien. Kuncinya, hal yang ketiga ini memiliki kesamaan adalah itu orang telah setuju untuk bergabung dengan mereka dan cenderung terbiasa dengan survei. Yang kelima, menjalankan online survei dan ringkasan. Bab ini membahas proses menjalankan proyek penelitian kuantitatif online. Fokus utamanya akan berada di proyek riset pasar menggunakan panel akses online. Meskipun sebagian besar materinya akan berlaku sama untuk studi yang menggunakan database klien atau sumber lain, langkah-langkah yang ditinjau dalam hal ini yaitu adalah 1. Menentukan apakah online adalah modalitas yang cocok untuk proyek tersebut. 2. Searching sampel. 3. Merancang survei. 4. Membuat skrip dan menguji survei. 5. Meluncurkan kerja lapangan. 6. Memantau kerja lapangan. 7. Menutup pekerjaan. 8. Analisis dan pelaporan masalah khusus untuk penelitian online. Yang kedua yaitu pembahasan mengenai qualitative research. Selama sebagian besar dari 15 tahun terakhir dan bagi sebagian besar peneliti, istilah penelitian kualitatif online berarti grup fokus online dan pada tingkat yang lebih rendah, kelompok papan buletin dengan anggukan sederhana menuju grup email dan wawancara mendalam online. Baru-baru ini, sejak sekitar 2006, telah terjadi ledakan minat dalam penggunaan media sosial untuk riset pasar dan banyak lagi minat ini menggunakan teknik atau metode yang seluruhnya atau sebagian bersifat kualitatif, termasuk etnografi,
Analisis teks dan online komunitas penelitian juga dikenal sebagai MROC. Media sosial adalah subjek dari bagian 3 buku ini. Bagian berfokus pada penelitian kualitatif online dari prososial perspektif media. Tinjauan online penelitian kualitatif. Bab ini memberikan gambaran umum tentang apa itu penelitian kualitatif online, siapa yang menggunakannya, kekuatannya, dan kelemahannya, dan mengapa hal itu tidak berkembang sejauh yang dimiliki penelitian kualitatif online. Bab dibagi menjadi topik-topik berikut. 1. Mendefinisikan riset pasar kualitatif dan kuantitatif. 2. Pertumbuhan dan skala penelitian kualitatif online. 3. Pengantar teknik kualitatif online. 4. Pendekatan sinkron dan asinkron. 5. Proyek dan perbedaan internasio. Grup fokus online. Grup fokus online juga dikenal sebagai OLVG atau OFG, adalah padanan online untuk tatap muka tradisional menghadapi kelompok fokus. Seperti dalam kelompok fokus tradisional, sejumlah kecil orang telah direkrut sebelumnya dan bertemu di tempat yang didominasikan. Moderator memimpin diskusi menggunakan panduan diskusi dengan maksud untuk menarik wawasan dan interaksi dan kontribusi dari anggota kelompok. Grup papan buletin dan editorial. Kelompok papan buletin juga dikenal sebagai kelompok fokus papan buletin BBG dan BBFG, menggunakan modifikasi perangkat lunak. Bab wawancara mendalam secara offline dilakukan satu-satu antara perwawancara dan subjek, baik secara tatap muka atau maupun dengan melalui telepon. Selanjutnya, kualitatif online lainnya, metode dan ringkasan kualitatif online penelitian. Selain dua teknik kualitatif online utama yang sudah diulas di bagian ini, yaitu fokus online kelompok dan kelompok papan buletin, dan sejumlah metode online lain yang sesuai dengan deskripsi dan pramedia sosial, metode ini meninjau dalam bab ini dan tercantum di bawah ini, yaitu yang pertama, grup email. Yang kedua, wawancara mendalam melalui internet. Yang ketiga, melihat grup fokus dari jarak jauh. Yang keempat, kata-kata virtual dan kualitatif virtual. Yang kelima, penjelasan kualitatif dan studi kuantitatif online. Pembahasan yang ketiga yaitu sosial media. Bab ini, bagian buku ini membahas bagaimana riset pasar telah memulai merangkul dan memanfaatkan perubahan sosial yang mengganggu media. Sebuah fenomena yang membentang dari blog ke wiki, dari komunitas ke YouTube. Sebaliknya, media sosial berpotensi mewakili seseorang revolusioner seperti yang dikatakan Mark Ellis dan John Gerson. Itu bisa dipikirkan sebagai perubahan dari MA Research menjadi WDWE Research. Bagian ini dimulai dengan pengantar singkat dan terdiri dari bab berikut. Yang pertama, blog partisipatif sebagai alat penelitian. Kedua, komunitas penelitian online. Yang ketiga, penambangan blog dan buzz. Yang keempat, topik dan ringkasan. Blog dan buzz pertambangan. Bab ini membahas teknik-teknik seperti penambangan blog, web scraping, dan analisis teks otomatis. Itu menggunakan perangkat lunak dan sistem untuk menginterogasi komentar, posting, dan percakapan di internet secara berurutan untuk mendapatkan makna dan wawasan. Dua istilah yang sering digunakan di bidang ini adalah buatan konsumen media (GGM) dan buzz. GGM adalah jantung dari web 2.0 dan berhubungan dengan berbagai hal yang luas orang memposting di web, seperti blog, video amatir, dan komentar. Buzz adalah sebagai istilah yang berkaitan dengan topik apa yang sedang dibahas di internet. Sosial lainnya, topik media dan ringkasan. Mengulas beberapa topik penelitian pasar media sosial lainnya membahas masalah etika dan kualitas, dan diakhiri dengan ringkasan media sosial, riset pasar terkait, dan penelitian dalam waktu dekat. Struktur bab ini adalah ditetapkan di bawah ini. 1. Panel berkemampuan komunitas. 2. Penelitian etnografi dan media sosial. 3. Jaringan penelitian ke peneliti. 4. Masalah etika dan kualitas. 5. Ringkasan riset pasar dan media sosial.
Pembahasan keempat yaitu research topic. Bagian buku ini menjauhkan fokus dari modalitas sentris, melihat dan berkonsentrasi pada kebutuhan khusus peneliti dan pembeli penelitian. Misalnya melihat topik seperti penelitian internasional dan penelitian bisnis ke bisnis, dan pada jenis penelitian seperti situs web dan penelitian DIY. Bab-bab di bagian buku ini adalah: yang pertama, bidang penelitian spesialis; 2. Riset situs web; 3. Teknik dan pendekatan penelitian; 5. Bisnis riset pasar. Spesialis area penelitian. Bab ini membahas bidang penelitian spesialis utama dan meninjau implikasi online dan sosial penelitian media dalam konteks sektor-sektor ini. Area yang dibahas dalam bab ini adalah: 1. Penelitian internasional; 2. Riset bisnis ke bisnis; 3. Penelitian sektor publik. Riset situs web. Riset situs web adalah cabangan riset pasar yang berfokus pada desain dan implementasi situs web, dan termasuk pengujian kegunaan, profil pengunjung, kepuasan pelanggan, pengembangan konsep, dan banyak lagi. Ini menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif, dan sebagai tambahan beberapa yang kurang tradisional teknik seperti metrik otomatis, tinjauan ahli, dan semiotika. Penelitian, teknik, dan pendekatan. Bab ini mengulas berbagai pendekatan penelitian dan penyelidikan, bagaimana pendekatan tersebut dikembangkan dan dilakukan atau digunakan dalam konteks media online dan sosial. Topik khusus berikut dibahas, yaitu: yang pertama, 1. Ilmu pemasaran; 2. Pasar prediksi; 3. Penelitian dengan tujuan campuran; 4. Penelitian musyawarah; 5. Penelitian DIY. Bisnis riset pasar. Selain sebagai media untuk melakukan riset pasar, internet juga memiliki jurusan berdampak pada bagian atau bagaimana bisnis riset pasar dilakukan. Misalnya, internet menciptakan cara baru untuk menghubungkan, mensubkontrakkan, berkolaborasi, dan memberikan nilai. Pembahasan yang terakhir yaitu breaking news atau berita baru. Bagian singkat buku ini membahas tren dan ide yang muncul yang mungkin merupakan bagian utama dari penelitian media online dan sosial beberapa tahun ke depan. Pada saat buku itu dicetak, didistribusikan, dan dibeli, beberapa di antaranya mungkin telah pudar, beberapa mungkin sudah telah menjadi hits. Kebanyakan dari mereka mungkin masih dalam tahap itu antara sukses dan gagal. New MR. MR baru adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah besar perubahan yang terjadi di pasar penelitian, baik dari segi metode maupun segi filsafat. Telah digunakan beberapa kali di seluruh buku, dan bab ini secara khusus melihat MR baru dan apa adanya, menantang paradigma yang ada dan berusaha membangun metodologi baru. Bab ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut: 1. Pengantar MR baru; 2. Masalah dengan model penelitian tradisional; 3. Paradigma baru. Tren dan inovasi. Bab ini membahas tren dan inovasi baru tertentu yang saat ini sedang berlangsung dalam riset pasar dan yang berhubungan dengan penelitian online dan media sosial. Bab ini meliputi: yang pertama, mendengarkan; 2. Penelitian; 3. Jejaring sosial dan riset pasar; 4. Twitter; 5. Struktur kekuasaan baru, jaringan baru; 6. Kolaborasi dan kreasi bersama; 7. Komunitas inovasi; 8. Riset kuantitatif kolaborasi; 9. Riset seluler, online dan sosial penelitian media. Bab ini mengulas dan mengomentari topik-topik berikut: yang pertama, riset kuantitatif online; yang kedua, riset kualitatif online; yang ketiga, media sosial dan riset pasar; yang keempat, menerapkan online dan media sosial untuk masalah penelitian. Sudah, itu saja yang saya dapat membahas. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Usikum wa tafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.